Terkait informasi adanya para KPM BPNT non-PKH yang tiba-tiba kartu KKS-nya terisi saldo berupa uang tunai. Nah, berikut akan saya berikan jawabannya dan penjelasannya. Mengapa bisa terisi saldo uang tunai seperti para KPM PKH? Apakah ini bonus atau tiba-tiba menjadi peserta PKH secara otodidak? Simak video ini sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai info sebelumnya yang bahwasanya ada KPM BPNT non-PKH tiba-tiba kartu KKS-nya terisi saldo berupa uang tunai. Jadi bukan lagi berupa saldo BPNT yang harus dicairkan dalam bentuk sembako, namun ada saldo berupa uang tunai seperti PKH yang bisa ditarik dalam bentuk uang. Nah, ini siapa saja yang mendapatkan saldo berupa uang tersebut untuk para KPM BPNT non-PKH. Nah, berikut akan saya jelaskan mengapa kok ini bisa terjadi dan siapa saja, berapa jumlahnya KPM BPNT non-PKH yang kartu KKS-nya terisi saldo berupa uang tunai. Apakah ini bonus tambahan atau mungkin ini merupakan saldo PKH, yang artinya mungkinkah KPM BPNT non-PKH ini tiba-tiba secara otomatis menjadi peserta PKH tanpa adanya validasi. Simak video ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan bahasan pada video kita kali ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah mengabarkan bahwasannya jangan kaget jika tiba-tiba ada KPM BPNT non-PKH kartu KKS-nya tiba-tiba terisi saldo berupa uang tunai seperti saldo uang PKH yang bisa ditarik dalam bentuk uang tunai. Jadi biasanya kan KPM BPNT ini hanya terisi saldo berupa sembako Rp200.000 per bulan yang hanya bisa dicairkan dalam bentuk bantuan pangan atau sembako seperti beras, kemudian protein dalam bentuk telur atau daging, vitamin dan mineral dalam bentuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, namun ternyata beberapa hari yang lalu ketika SP2D untuk tahap 3, pencairan PKH tahap 3, termin ke-6, tiba-tiba di SP2D-nya itu muncul nama-nama keluarga penerima manfaat yang ternyata sebelumnya bukan sebagai KPM PKH. Nah, setelah kami cari informasinya, kami cocokkan datanya dengan para KPM BPNT. Nah, ternyata ini memang para KPM BPNT yang sebelumnya bukan merupakan KPM PKH atau KPM BPNT non-PKH, ini tiba-tiba muncul namanya di SP2D pencairan PKH tahap 3 di termin ke-6. Nah, untuk saldonya ini bervariasi, ada yang Rp600.000, ada yang Rp375.000. Nah, ini mengapa bisa terjadi? Apakah semua KPM BPNT non-PKH ini terisi saldo berupa uang ke kartu KKS-nya? Nah, ini menurut informasi yang saya terima bahwa di tahap 3 ini akan diupayakan pencairannya menjadi 10 juta KPM. Jadi digenapkan. Karena dari tahap sebelumnya, di tahap 1 untuk PKH ini belum genap 10 juta.
Yang menerima ini di tahap 1 bulan Januari yang lalu, ini ada 9,8 juta KPM PKH. Kemudian di tahap 2, ini ada 9,6 juta. Nah, ini dimungkinkan karena efek dari pemadanan data di DTKS dengan Dukcapil. Ya, mungkin banyak yang ada mungkin KPM yang sudah meninggal, yang sudah graduasi baik alami maupun mandiri. Kemudian mungkin ada yang tidak padan datanya dengan Dukcapil sehingga mengakibatkan jumlah penerima PKH di Indonesia totalnya ini kurang dari 10 juta KPM. Nah, untuk tahap 3 di termin ke-6 ini yang SP2D-nya sudah turun beberapa hari yang lalu, ini ada tambahan data baru sebanyak 213.432.000 KPM untuk menggenapkan 10 juta KPM dari posisi saat ini sebanyak 9,3 juta KPM yang berasal dari validasi by system yang sudah melalui proses pemadanan data dengan Dukcapil. Nah, ini ya, jadi jawabannya sudah ada di sini. Ternyata untuk menggenapkan KPM PKH dari tahap 2 sebelumnya 9,6 juta ke 10 juta, ini ternyata ada validasi by system. Jadi biasanya kan validasi itu yang mengerjakan itu adalah pendamping PKH. Biasanya kan ada surat undangan, pertemuan awal, kemudian divalidasi KPM-nya calon penerima PKH. Nah, di tahap 3 ini ada validasi by system yang secara otomatis itu melalui proses pemadanan data dengan Dukcapil. Jadi data yang di DTKS ini secara sistem ini diproses, dipadankan dengan di Dukcapil. Biasanya itu sesuai dengan desilnya. Nah, jadi kekurangan untuk memenuhi kuota 10 juta KPM PKH ini biasanya diambil dari KPM BPNT non PKH yang kemungkinan di dalam keluarga tersebut atau KPM BPNT tersebut ini masih ada dalam satu keluarganya ada anak usia sekolah atau mungkin ada lansia minimal 70 tahun yang ada dalam keluarganya tersebut. Jadi ya secara sistem ini melalui proses pemadanan untuk validasinya. Nah, sampai saat ini kami belum ada instruksi memang ya untuk menindaklanjuti sebanyak 213.432 KPM tersebut untuk dilakukan pengecekan apakah memang ada komponen PKH atau tidak. Namun kemungkinan ini memang kemungkinan besar ya. Ini dari 213.000 sekian KPM yang validasi by system ini menjadi KPM PKH, ini diambil dari KPM BPNT non PKH. Jadi itu ya. Jadi tidak semua KPM BPNT non PKH ini menjadi KPM PKH atau terisi saldo PKH di KKS-nya. Jadi hanya 213.000 KPM BPNT non PKH atau mungkin ada yang baru menerima kartu baru, itu juga dimungkinkan. Nah, jadi itu ya. Yang jelas yang sudah padan dengan Dukcapil itu yang masuk dalam penggenapan 10 juta KPM PKH. Nah, itu ya Sobat YouTube. Kalau totalnya KPM BPNT non PKH itu ya sekitar kalau jumlah KPM PKH plus BPNT yang mendapatkan BPNT itu adalah 18,8 juta. KPM PKH sendiri 10 juta. Artinya ada sekitar kurang lebih 8 juta KPM BPNT non PKH yang diambil atau tervalidasi secara by system itu hanya 213.000 KPM saja. Nah, ini ya mungkin rezeki-rezekian juga ya di sini. Jadi ya selamat bagi yang terisi saldo berupa uang. Ya mungkin saldo PKH memang benar ya ke kartu KKS-nya
Dan jangan berkecil hati bagi yang tidak terisi saldo berupa uang tunai di KKS-nya. Nah, semoga ini bermanfaat. Nanti kita juga menunggu tindak lanjutnya untuk mungkin KPM PKH baru ini ya, yang untuk penggenapan 10 juta KPM. Mungkin nanti akan kita cek ya, tapi kita nunggu instruksi dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.